Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi ilmu kalam yang mana pembahasan kali ini yaitu tentang biografi dan juga pemikiran teologi Ahlussunnah, khususnya yaitu pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, jadi kedua tokoh ini sangat penting untuk dipelajari karena mereka merupakan tokoh yang berjasa dalam membangun pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga sekarang masih menjadi pegangan mayoritas umat Islam. Nah, pertama di sini saya akan membahas tentang biografi Al-Asy'ari. Nah, Abu Hasan Al-Asy'ari ini lahir di Basran, yaitu Irak. Pada awalnya beliau merupakan pengikut aliran Mu'tazilah ya, dan belajar kepada para tokoh-tokoh Mu'tazilah yang terkenal. Namun setelah melakukan kajian mendalam, beliau ini merasa ada beberapa pemikiran Mu'tazilah yang kurang sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis, sehingga beliau meninggalkan aliran tersebut dan mengembangkan pemikiran teologi yang lebih seimbang antara wahyu dan juga akal. Nah, selanjutnya yaitu Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, beliau ini berasal dari Semarang. Nah, Al-Maturidi ini dikenal sebagai ulama yang ahli dalam ilmu kalam dan juga tafsir. Nah, berbeda dengan Al-Asy'ari, beliau ini memberikan ruang yang lebih luas kepada akal. Untuk apa? Yaitu untuk memahami ajaran Islam. Namun beliau tetap menegaskan bahwasannya wahyu adalah sumber utama dalam agama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teologi kedua tokoh tersebut. Nah, menurut Al-Asy'ari, akal memang penting untuk memahami ajaran Islam. Akan tetapi jika terjadi perbedaan antara akal dan wahyu, maka wahyu harus didahulukan. Jadi akal ini digunakan untuk memperkuat sebuah pemahaman terhadap wahyu, bukan sebagai penggantinya, seperti itu. Sedangkan Al-Maturidi berpendapat bahwa akal dapat membantu manusia mengenal keberadaan Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum datangnya wahyu, seperti itu. Akan tetapi dalam urusan ibadah, hukum, syariat dan juga perkara gaib, manusia tetap memerlukan petunjuk wahyu. Nah, kemudian yaitu mengenai hubungan antara wahyu dan juga akal. Menurut saya inilah salah satu kelebihan pemikiran kedua tokoh tersebut. Mengapa? Yaitu karena mereka ini sama-sama tidak menolak akal dan juga tidak mengabaikan wahyu. Nah, perbedaannya hanya pada tingkat penggunaan akal, yang mana Al-Asy'ari yaitu lebih menekankan wahyu sebagai pedoman utama, sedangkan Al-Maturidi ini memberikan ruang yang lebih besar kepada akal selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Begitu. Baik, selanjutnya yaitu tentang konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kedua tokoh ini sama-sama mengajarkan bahwa Allah itu
sifat-sifat yang sempurna. Nah, mereka juga berpendapat bahwa orang Islam yang melakukan dosa besar tidak otomatis menjadi kafir selama masih memiliki keimanan kepada Allah dan juga Rasulnya, seperti itu. Dan selain itu juga mereka menjelaskan bahwa manusia ini memiliki tanggung jawab atas setiap perbuatannya, tetapi semua berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manusia ini harus tetap berusaha melakukan kebaikan dan menjauhi kemaksiatan, seperti itu. Menurut saya pemikiran Asy'ari dan Maturidi ini masih sangat relevan hingga saat ini. Kenapa? Karena di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, kita ini tetap perlu menggunakan akal untuk berpikir kritis, tetapi tidak boleh meninggalkan petunjuk Al-Quran dan juga Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasanya Asy'ari dan Al-Maturidi ini merupakan dua tokoh besar yang mana berhasil membangun teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menggabungkan wahyu dan juga akal secara seimbang. Nah, meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam pendekatan mereka, namun tujuan keduanya yaitu sama, yaitu menjaga kemurnian akidah Islam dan memberikan sebuah pemahaman yang moderat kepada umat Islam. Mungkin cukup sekian pemaparan atau penjelasan dari saya mengenai Imam Al-Asy'ari dan juga Al-Maturidi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.